Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya dengan NIM 15036230070. Hari ini, saya akan memaparkan hasil literatur review saya untuk memenuhi UTS evaluasi pembelajaran tentang model evaluasi. Langsung saja kepada intinya, evaluasi adalah sebuah proses yang terstruktur untuk menilai atau mendapatkan nilai dari suatu hal, seperti aktivitas dan peraturan berdasarkan kriteria tertentu melalui suatu penilaian. Nah, ini merupakan definisi dari evaluasi menurut Idrus L. Sejalan dengan pendapat beliau, bahwasannya evaluasi merupakan proses menilai kualitas suatu hal. Selain itu, evaluasi juga dapat dipahami dengan upaya untuk merancang, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan berbagai pilihan keputusan. Nah, evaluasi juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Karena menurut Dr. Hendro Widodo, evaluasi pendidikan adalah proses penilaian yang dilakukan dalam bidang pendidikan atau penilaian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, tujuan dari evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui nih sejauh mana suatu program yang dijalankan oleh sebuah lembaga apakah berjalan sesuai atau malah justru menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah dibuat pada awal perencanaan. Nah, dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa, memberikan masukan yang berguna untuk perbaikan proses pembelajaran, serta memperkuat akuntabilitas dalam dunia pendidikan. Nah, berdasarkan dari definisi dan tujuan di atas, bahwasanya dapat disimpulkan, evaluasi pendidikan adalah proses pemberian nilai dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat diketahui sesuai atau tidak dengan tujuan yang telah dibuat di awal. Nah, evaluasi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan agar hasil dari evaluasi ini tidak yaitu objektif dan juga bermanfaat. Nah, prinsipnya yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektivitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka evaluasi pendidikan memiliki penilaian atau proses dan hasil belajar siswa yang lebih efektif dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, evaluasi dapat dilakukan melalui penerapan berbagai model ya. Evaluasi sesuai dengan tujuan dan juga konteksnya. Nah, model evaluasi pendidikan adalah suatu pola atau pedoman proses penilaian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kemajuan suatu kegiatan pendidikan serta untuk mengevaluasi pencapaian dari pendidik maupun peserta didik. Sehingga dengan pemilihan model evaluasi yang tepat itu sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keberhasilan program tersebut. Nah, model evaluasi ini juga membantu untuk pendidik menilai efektivitas pembelajaran dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat untuk proses pembelajaran. Nah, dalam literatur review kali ini saya menggunakan model kesenjangan atau model DEM. Nah, dalam model DEM ini evaluasinya diartikan sebagai proses membandingkan antara hasil atau kinerja yang dicapai dengan standar atau ukuran yang seharusnya dipenuhi. Nah, evaluasi kesenjangan ini juga memiliki manfaat, yaitu untuk mengukur tingkat kecapaian dan keselarasan antara standar atau kriteria yang telah ditetapkan dengan real program tersebut yang sedang berlangsung di lapangan. Nah, evaluasi model DEM ini juga memiliki subfokus yang dibahas, yaitu desain program, instalasi program, proses pelaksanaan program, dan juga produk yang dihasilkan dari program tersebut. Dengan demikian, model DEM ini mampu mengidentifikasi kesenjangan antara standar dalam program pendidikan dengan pencapaian aktual di lapangan. Nah, model DEM ini tepat digunakan menurut saya karena dalam dunia pendidikan itu perlu mengevaluasi setiap program secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir. Sehingga model ini cocok untuk dipakai karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dan juga mendukung pengambilan suatu keputusan yang tepat untuk melanjutkan, memberhentikan, atau melanjutkan dengan perbaikan. Nah, jika dibandingkan dengan model yang sering kita temui, yaitu model CIPP, tentu lebih tepat menggunakan model DEM ini. Kenapa? Karena CIPP itu lebih menekankan pada bagaimana prosesnya daripada memahami kenyataan sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, sementara DEM tadi sangat mementingkan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, model DEM ini juga dikembangkan, model DEM ini
dikembangkan oleh Profus pada tahun 1971. Nah, model ini juga banyak digunakan di berbagai penelitian-penelitian terdahulu seperti pada evaluasi program pembelajaran Islam dan kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Kediri tahun 2025, lalu pada Journal Evaluation of Madrasah Supervisor Performance in South Tangerang City in the Implementation of the Curriculum Using the Discrepancy Model tahun 2025, dan masih banyak lagi jurnal-jurnal yang mendukung ke bagusan dari model DEM ini. Nah, hal ini membuktikan bahwasannya model evaluasi DEM cocok digunakan untuk berbagai proses evaluasi berdasarkan subfokus dan sistematisnya. Nah, model DEM ini juga telah diterapkan dalam evaluasi lingkungan pendidikan vokasi, yaitu pada penelitian evaluasi pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Kiai Haji Hasim Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Dengan menggunakan model evaluasi DEM, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung dengan standar atau SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa aspek pemeliharaan dan perawatan belum sepenuhnya mengacu pada SOP tersebut. Nah, berdasarkan aspek dalam penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, bahwasannya belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa aspek pemeliharaan dan perawatan yang tidak disebutkan, seperti pada indikator kinerja atau standar yang ditetapkan, dan pada aspek instalasi tidak dijelaskan bagaimana penerapannya dan siapa penanggung jawabnya. Nah, berdasarkan uraian dan temuan dari penelitian yang saya sudah sebutkan, dapat disimpulkan bahwa model DEM ini layak diterapkan sebagai evaluasi atau pendekatan evaluasi di bidang pendidikan. Nah, ini dibuktikan juga tadi sudah saya sebutkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dan juga evaluasi ini bertujuannya sangat jelas dan keakuratan datanya juga sangat jelas karena didasarkan pada observasi langsung di lapangan. Nah, namun dengan kelebihan itu, model DEM ini juga memiliki kekurangan, yaitu sangat bergantung pada standar. Nah, jika tidak ada standar yang jelas, maka evaluasi ini sulit dilakukan dan lagi juga membutuhkan proses dan pengumpulan data yang lama dan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, dengan demikian, meskipun model DEM ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, jika diterapkan dengan baik, maka model ini akan menjadi alat evaluasi efektif di bidang pendidikan. Sekian literatur review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.